welcome back to our YouTube channel. Pastinya masih di channelnya Iwan dan Tari. Oke, kali ini aku sendiri. Berarti artinya it's time to tanya Tari. Yeay. Di segmen ini kalian mau tanya apa? Aku selalu nyelipin setiap segmen tanya Tari. Itu kalian bebas ya, boleh komen di bawah mau tanya tentang apapun yang bisa aku sharing. Jadi di sini sistemnya itu kayak sharing aja, bukan mengajari, bukan menggurui, tapi sharing sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah aku lakukan. So jangan ragu, jangan malu, jangan segan untuk komen di bawah kalian mau tanya apa. Nanti aku akan sharing sebisa aku, sepengalaman aku. Tentunya yang aku paham. Oke. Next, untuk sesi tanya Tari yang keberapa sekarang udah, Kak? Banyak. Udah banyak banget. Oke, udah yang keempat atau 5 ya, aku lupa. Belum ada yang tanya. Tapi belum ada yang nanya. Bebas, jadi nggak harus seputar tentang pekerjaan, interview, HRD itu nggak. Boleh tentang Kak, gimana dong tips supaya langgeng sama pacar itu boleh nangis. Atau tips supaya dapet jodoh itu. Oke, supaya cepet move on, it's okay. Cara mengencangkan pipi itu kan boleh aja sih ya. Tapi jangan tanya cara meninggikan badan, karena tidak bisa, aku nggak bisa. Oke, lanjut aja. Di Tanya Tari sesi ini, aku balik lagi untuk membagikan pengalaman aku yang pernah aku lakukan seputar interview HRD. Mungkin sekilas mirip-mirip dengan Tanya Tari sebelumnya, tapi ini beda. Oke, di sini fokusnya sesuai dengan judul yang kalian baca. Aku pengen ceritain atau sharing tentang gimana sih tipsnya untuk menjawab pertanyaan HRD pada saat interview. Jadi ini bukan berdasarkan jenis-jenis pertanyaan ya. Kalau di video sebelumnya, kalau pertanyaannya A harusnya jawabnya bagaimana, kalau pertanyaannya B harusnya jawab bagaimana. Kalau ini secara general, apapun pertanyaannya kalian harusnya tuh jawabnya seperti apa sih. Jadi dilihat dari intonasinya, kesiapan, ketegasan, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas saja mulai dari yang pertama. Jadi sebelum kita masuk dari tips-tipsnya, kalian pastikan dulu kalian tuh belajar untuk ngomong di depan cermin atau di depan orang, untuk terbiasa ngomong supaya nanti kalau kalian jawab pertanyaan HRD di depannya HRD atau depannya user itu nggak gugup. Karena kalau misalkan gugup pasti akan mempengaruhi penilaiannya. Jadi sebelum masuk nanti ke waktu interview itu, kalian udah jauh-jauh hari udah latihan, boleh sama teman, sama saudara, boleh sama cermin juga. Yang pasti harus latihan dulu supaya nggak gugup gitu ya. Oke, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah volume bicara. Jadi di sini volume pada saat menjawab, misalkan ditanya paling pertama, silakan perkenalkan diri kamu. Nah, pada saat itu volume bicaranya tidak terlalu keras, tidak juga terlalu kecil. Jadi yang penting jelas, tidak besar banget, tidak kecil banget. Kenapa? Kalau kecil ya nggak kedengeran, kalau besar kesannya kayak marah, terlalu keras seperti itu. Jadi yang sedang-sedang saja, yang penting tegas dan yakin. Perkenalkan, nama saya bla 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 bla. Ini jadi tegas dan yakin dengan suara yang jelas. Oke, itu tips yang pertama. Supaya kalian lebih gampang, nanti kalian bisa cek-cek contoh bagaimana sih volume suara yang sedang dan jelas, yang enak didengar. Seperti itu kalian bisa nanti cari-cari ya di Google. Oke, tips yang kedua adalah bahasa tubuh saat bicara. Jadi di sini maksudnya adalah pada saat menjawab itu bahasa tubuhnya itu harus gak boleh negatif. Negatif itu misalkan kalian lagi ditanya, kalian malah tupang dagu, atau kalian lagi ditanya malah main-mainin kaki atau nunduk. Terus kontak matanya sedikit. Jadi ditanya apa, kalian mungkin gak enak atau malu untuk ngelihat mata lawan bicara. Itu memang perlu dilatih. Jadi kalian malah lihat yang lain-lain, padahal kalian lagi ditanya loh, padahal kalian lagi interview loh. Nah, pastikan kalian ada kontak mata sama si HRD atau usernya.
terus nggak kebanyakan nunduk. Pokoknya pada saat jawab, lihat itu mata si HRD atau usernya dengan baik, dengan kedua mata Anda gitu ya. Oke, tapi jangan sampai jatuh cinta. Jatuh, nyanyi dong backsoundnya, tapi jangan sampai jatuh cinta. Nyanyi gak? Jatuh cinta. Kopinya bego. Jatuh cinta. Intermezzo. Oke, intinya gitu ya. Terus jangan terlalu lama diam, jangan terlalu lama berpikir. Misalkan ditanya, apa alasan kamu melamar di sini? Apa ya? Kamu terlalu lama berpikir loh, jadi si HRD-nya atau usernya gemes. Ini orang mau interview harusnya sudah siap dengan segala jawaban-jawabannya. Jadi ya itu, kamu harus tahu apa, kenapa, bagaimana, siapa, dan kapan. Oke. Sudah. Yang ketiga, kecepatan dan ketepatan. Ini mirip sama yang tadi ya. Jadi kalau berdasarkan kecepatan, ya jangan terlalu cepat jawabnya, jangan terlalu lambat. Misalkan nih, si HRD bertanya, apa alasan kamu belum aja selesai melamar di sini? Itu di sini sampai titik. Kamu udah nyerobot jawab, motong pembicaraannya dia. Langsung jawab, ya alasan saya bla 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 bla. Itu terlalu cepat, jadi nggak boleh. Nggak juga terlalu lama. Misalkan, apa alasan kamu melamar di sini? Berpikir lama sekali, enggak, jadinya gemes HRD-nya. Oke, jadi jangan terlalu cepat sampai motong pembicaraan, itu enggak banget, dan jangan juga terlalu lambat. Begitu pula dengan artikulasinya, jadi enggak yang kayak ngomong tuh kayak tanpa ngerem itulah. Ya alasan saya ini adalah karena saya betulnya. Itu enggak jelas. Jadi harus yang tegas, lugas. Ya, alasan saya melamar di sini karena bla bla, yang jelas seperti itu. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Oke? Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting ya, yang tips yang keempat ini paling penting dari segala jaga adalah kalian itu harus memahami, bukan menghafal. Mungkin banyak yang sudah mencari tips-tipsnya di YouTube, di buku, di Google, di Instagram, di Twitter, cara menjawabnya kayak gini. Sekarang kalian nonton, oh gini loh ternyata jawabnya. Oh gini loh, setiap ada pertanyaan A, aku mesti jawabnya B. Kesannya kalian ngafal. Pada saat kalian ditanya pertanyaan yang sama itu, pada saat interview, kalian jadinya mengingat, oh aku harus jawab ini nih kalau ada pertanyaan ini, dan kalian terlihat menjawabnya itu seperti menghafal. Jadi dimohon sekali kalau kalian mempelajari sesuatu di YouTube, di Google atau apapun itu, dipahami. Jadi dari sini setelah aku sharing ini, kalian pahami aja secara singkat, oh maksudnya itu adalah A, B, C, D, E kayak gitu. Jadi nggak perlu percis hafalin, oh titik komanya harus begini, enggak. Jadi pada saat kalian menjelasin nanti jatuhnya malah, wah nih orang hafal nih. Nah itu aku punya pengalaman sebelumnya. Aku tanya, apa yang kamu ketahui tentang job desk ini, kayak begitu misal waktu ini. Dan dia udah persiapan nyari tentang job desknya, tapi terlihat sekali menghafal. Kenapa? Ya terlihat aja pokoknya bedanya menghafal atau enggaknya. Dia benar-benar kayak pada jawaban itu saja yang dia jawabannya bla 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 runtut sekali, dengan jawaban Google. Sedangkan jawaban-jawaban yang lainnya terlihat natural ala kadarnya dia, sebisa dia. Jadi di situ kelihatan bedanya kalau kalian ngapal sama memahami. Jadi kalau kalian memahami, kalian menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Itu, oke? Jadi jangan menghafal tapi memahami. Oke deh, itu tadi 4 tips yang bisa aku sharing untuk tips menjawab pertanyaan interview ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sharing di sini dan bisa mempraktekkannya nanti pada saat interview dan kalian bisa diterima bekerja. Oke? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan komen di bawah tanya dari selanjutnya itu kalian mau tanya apa. Jangan malu-malu ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang nanya, dan tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi dari tanya tadi berikutnya. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. From heart we love, do with love.